Penting bagi kamu untuk tahu ciri-ciri manipulasi dan cara menghadapinya. Manipulasi merupakan masalah yang bisa muncul dalam semua jenis hubungan, baik hubungan pribadi ataupun profesional. Manipulasi adalah cara yang dilakukan seseorang atau manipulator untuk menyerang atau mempengaruhi emosi dan mental orang lain, sehingga ia bisa mengendalikan orang lain dan mendapatkan apa yang ia inginkan. Hal yang ingin didapatkan oleh manipulator bisa beragam, seperti kekuasaan, kendali, keuntungan, atau hak istimewa yang dimiliki oleh korbannya. Nah, seorang manipulator biasanya menggunakan berbagai trik untuk membuat korbannya cenderung menyerah pada kemauan dan permintaannya. Oleh karena itu, waspadailah beberapa ciri manipulasi berikut ini. Yang pertama, berinteraksi di zona nyaman. Seorang manipulator biasanya selalu bersikeras untuk bertemu atau berinteraksi dengan kamu di zona nyamannya, misalnya rumah, kantor, atau tempat makan favoritnya. Hal ini ia lakukan agar bisa mengendalikan keadaan, sehingga ia bisa mendapatkan keinginannya dengan lebih mudah. 2. Memanipulasi fakta. Seorang manipulator juga umumnya sangat sering memanipulasi atau memutarbalikkan fakta. Ia biasanya sangat pandai dalam berbohong, membuat alasan, menahan informasi penting, atau seringkali menyalahkan korban jika ada suatu hal yang terjadi, atau istilahnya victim blaming. Dengan begitu, kamu akan merasa terpojok dan ia bisa lebih berkuasa daripada kamu. 3. Mudah dekat dengan orang lain. Orang yang manipulatif biasanya akan mudah berbagi rahasia dan ketakutannya untuk membuat kamu merasa istimewa, sehingga kamu juga akan mengungkapkan rahasiamu kepadanya. Rahasia ini kemudian bisa ia jadikan senjata untuk melawan atau memanfaatkan kamu suatu saat nanti. 4. Mengajukan pertanyaan pancingan. Ini adalah ciri manipulasi yang biasa terjadi dalam hubungan profesional, tetapi bisa juga terjadi dalam hubungan personal. Untuk memanipulasi, seorang manipulator seringkali mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing kamu membagikan pemikiran atau kekhawatiran kamu terlebih dulu. Setelah itu, ia akan merespon dengan cara yang kurang baik dan memancing perselisihan. Strategi ini memungkinkan manipulator untuk mengontrol dan mempengaruhi keputusanmu, karena kamu merasa bersalah telah mengungkapkan pemikiran yang menyebabkan perselisihan tersebut. 5. Melakukan perundungan intelektual. Perundungan intelektual juga merupakan salah satu ciri manipulasi. Perundungan intelektual biasanya dilakukan dengan cara memaparkan data atau fakta yang tidak kamu kuasai secara berlebihan. Hal ini kemudian bisa membuat kamu merasa tidak mampu dan tidak berdaya dalam mengambil sebuah keputusan. 6. Membuat lelucon yang menyinggung. Seorang yang manipulatif juga seringkali membuat lelucon yang dimaksudkan untuk memperlihatkan kelemahanmu, sehingga membuat kamu merasa tidak nyaman atau minder di hadapan orang lain. Dengan begitu, ia akan merasa lebih hebat dan lebih berkuasa daripada kamu. 7. Membuat kamu merasa bersalah. Saat kamu sedang bahagia karena suatu pencapaian, seorang manipulator akan mencoba mengecilkan pencapaianmu dan membandingkannya dengan kebahagiaan orang lain yang lebih besar. Hal ini akan membuat kamu merasa tidak pantas membanggakan pencapaianmu. Sebaliknya, saat kamu mengalami suatu kejadian yang buruk, manipulator akan mencoba membuat masalah yang ia alami tampak lebih buruk atau lebih mendesak daripada masalahmu. Hal ini bisa membuat kamu merasa bersalah atas kesedihan yang kamu rasakan. Nah, dari beberapa ciri manipulasi tadi, yuk kita pahami bagaimana cara menghadapinya. Manipulasi yang ada di dalam suatu hubungan harus segera dihentikan. Jika tidak,
Ini bisa beresiko mengganggu kesehatan mentalmu. Oleh sebab itu, kamu harus cermat dalam mengenali dan mengidentifikasi ciri manipulasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Saat kamu sudah mampu menyadari dan mengidentifikasi ciri manipulasi, ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi dampak emosional dari manipulasi tersebut. Ada 6 cara yang bisa kamu terapkan untuk menghadapi orang yang manipulatif. Yang pertama, sampaikan pendapatmu dengan jelas, tegas, langsung, dan spesifik. Minta maaflah jika kamu memang bersalah, tapi tidak perlu berlebihan. 2. Jangan memikirkan terlalu dalam tentang apa yang dikatakan manipulator. 3. Hindari mengambil keputusan secara terburu-buru. 4. Tidak perlu mencoba untuk mengalahkan manipulator. Sebaliknya, temukan cara untuk memberitahu secara halus bahwa kamu paham ia sedang memanipulasimu. 5. Hindari interaksi yang terlalu banyak dengan manipulator, terlebih jika hubungan kamu dengannya bukan hubungan personal. 6. Cari orang yang bisa kamu percaya, yang tidak berada di bawah pengaruh manipulator, untuk bercerita atau meminta saran mengenai situasi yang sedang kamu hadapi. Terus-terusan berinteraksi dengan seorang manipulator dapat membuat kamu merasa buruk, bodoh, dan rendah. Meski kenyataannya tidaklah begitu, kamu bisa meyakini hal tersebut akibat manipulasinya. Bukan hal yang tidak mungkin jika lama-kelamaan kamu jatuh ke dalam depresi. Jadi, jika kamu memiliki masalah dengan orang yang suka memanipulasi atau mulai merasa terganggu dengan tindakan manipulatifnya, cobalah untuk menjaga jarak. Jika tidak mungkin untuk menjaga jarak atau sudah mulai merasa tertekan akibat tindakan mereka, tidak ada salahnya untuk berkonsultasi ke psikolog atau tokoh spiritual. Nah, semoga informasi ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.